Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Maga Talks, Spoken Words of Magapas. Oke, kenalin aku Desya Putri yang bakal nemenin kalian di episode Maga Talk kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua MPK SMA Negeri 1 Ungaran. Bisa perkenalan diri dulu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Desya. Perkenalkan, namaku Maulana Muhammad Fikri. Di sini sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Ungaran. Tapi biasa dipanggil Jiko. Oke, berarti aku panggil Kak Ciko aja nih ya. Iya, boleh. Oh, gimana kabarnya Kak Ciko hari ini? Alhamdulillah baik. Lumayan gugup juga nih karena baru pertama kali. Oke, mungkin ada kesibukan lain selain di organisasi? Tentunya ada tapi tidak terlalu sibuk sih. Biasanya hanya urusan sekolah, pribadi, dan keluarga. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Boleh, boleh. Oke, bagaimana tips dan trik menjadi MPK yang lebih dikenal di sekolah? Tips dan trik menjadi MPK yang lebih dikenal di sekolah itu melalui event yang melibatkan seluruh warga sekolah. Contohnya itu pemilos. Pemilos itu kan pemilihan umum tapi internal sekolah. Nah, karena sifatnya umum internal sekolah, berarti kan melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, melalui event tersebut, MPK dapat lebih dikenal. Oke, terus gimana sih caranya teman-teman di SMA Negeri 1 Ungaran itu kalau mau join ke MPK sekolah? Untuk join ke MPK SMA Negeri 1 Ungaran itu, nanti dari MPK-nya akan diadakan sosialisasi open recruitment. Setelah itu akan ada wawancara. Nah, nanti ada pembagian jadwal wawancara dan setelah diwawancara nanti akan ada pengumuman penerimaan anggota. Oke, di masa-masa sekarang ini kan ada PTM dan PJJ yang 50% itu. Apakah ada proker yang ingin dijalankan? Tentunya ada. Kalau untuk program kerjanya itu program kerja setiap komisi. Salah satunya itu literasi 15 menit sebelum pembelajaran dan juga hari bahasa di mana satu hari itu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia namun juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, mungkin ada nggak sih proker MPK yang bakal dinanti-nantiin sama siswa SMA Negeri 1 Ungaran? Kalau program kerja yang bakal dinantikan itu menurut saya sih forum komunikasi siswa. Karena biasanya Forkis ini diadakan di akhir tahun pembelajaran. Sehingga seluruh keluhan maupun aspirasi selama 1 tahun pembelajaran siswa-siswi SMA Negeri 1 Ungaran itu ditampung yang kemudian disalurkan kepada pihak sekolah. Oke, kira-kira sistem kerja MPK Negeri 1, SMA Negeri 1 Ungaran itu gimana sih Kak Ciko? Sistem kerjanya seperti program kerja misalnya ya. Ya. Untuk program kerja itu dibagi dua, ada program kerja tetap dan juga program kerja setiap komisi yang sifatnya tidak tetap. Jadi setiap angkatan itu bisa ada, bisa tidak. Nah, untuk program kerja, pengadaan program kerjanya itu yang pertama kita adakan diskusi bersama terlebih dahulu atau pembentukan panitia. Kemudian kita buat planning secara garis besar dan juga gerakan misalnya seperti apa yang akan dilakukan setelah di-approve. Kemudian kita konsultasikan ke angkatan atas terlebih dahulu. Setelah konsultasikan ke angkatan atas, apabila sudah di-approve, kita ke pembina. Setelah pembina sudah approve, baru kita mulai buat proposal, mulai jalan sedikit demi sedikit. Dan apabila kemudian proposal tersebut diajukan kepada kepala sekolah. Nah, apabila di-approve, nanti event baru bisa dilaksanakan. Oke, mungkin selain itu ada nggak sih kayak sistem kerja untuk evaluasi atau ada RT atau mungkin event-event lain? Kalau untuk ADART ya, itu masih menggunakan yang sebelumnya disahkan. Karena kan waktu pandemi ini kondisinya masih benar-benar nggak menentu. Jadinya susah menyesuaikan kondisi dengan hal-hal yang ingin dicantumkan di ADART. Dan saya pribadi pun tidak terlalu tahu mengenai ADART. Nah, melalui Magabas ini saya akhirnya kan bertanya-tanya dan kemudian dapat ilmunya juga lumayan banyak, alhamdulillah. Kemudian untuk evaluasi, sistem evaluasi yang diterapkan itu evaluasi bersama. Kemudian untuk event-event, nah event-event itu pada dasarnya di MPK SMA 1 Ungaran sama halnya seperti program kerja. Jadi
event-event yang diadakan itu termasuk bagian dari program kerja MPK SMA Negeri 1 Ungaran. Terus SMA Negeri 1 itu terbuka nggak sih untuk studi banding? Kalau terbuka untuk studi banding sih, iya sih. Tapi mungkin kita yang lebih mengajukan studi banding ke sekolah lain karena memang kalau menurut pandangan saya pribadi masih banyak hal yang perlu dipelajari dari sekolah-sekolah lain. Namun bukan berarti MPK SMA Negeri 1 Ungaran itu kinerjanya jelek, begitu bukan. Hanya saja mungkin bisa lebih dikembangkan gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita ngadain games dulu kali ya, biar nggak Boleh. Jadi aku mau ngasih ada fishbowl di situ, nanti Kak Ciko ambil pertanyaannya, terus dibacain, langsung dijawab aja. Oke, berarti ini langsung ambil ya? Iya. Oke. Bagaimana cara membangun kerjasama supaya solid? Cara membangun kerjasama supaya solid itu tentunya dengan mengenal lebih satu sama lain antar anggota. Lalu kemudian ya membangun hubungan yang baik, di mana apabila terjadi suatu keributan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya rasa sakit hati satu sama lain begitu. Mungkin dari itu. Ambil lagi? Oh iya, baik. Apakah ada hal yang kakak temukan, sesuatu yang belum kakak temui di Magapas ini? Oke, tentunya banyak sekali ya, karena di Magapas ini kan saya sebagai sekretaris. Nah, melalui jadi sekretaris ini jadi tahu beberapa hal mengenai sponsorship, karena kan salah satu tugasnya itu membuat proposal sponsorship. Nah, terus kemudian ada beberapa, karena kan biasanya kalau rapat gitu ya, kan ada komunikasi, kalau misalnya ada waktu longgar gitu, komunikasi dengan anggota lain. Nah, kan saya sering tanya-tanya gitu, salah satu contohnya tadi ADART. Nah, itu jadi lebih tahu ADART itu apa, terus pengadaannya gimana, sistem ya mungkin kayak kalau misalnya sidang itu bagaimana gitu. Berarti banyak juga ya Iya, yang didapat dari Magapas. banyak sekali pengalamannya banyak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kelima kali ya. Boleh. Kelima, apa saja kendala yang dirasakan selama berorganisasi di masa pandemi? Kendalanya tentunya itu komunikasi atau mungkin pertemuan dengan anggota secara bersama itu minim, bisa dihitung tidak sesering waktu sebelum pandemi. Karena pandemi ini membuat keterbatasan dalam bertemu gitu kan. Dari sekolah sendiri pun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengadakan rapat, sehingga terkadang rapat harus dilaksanakan di luar sekolah, di luar jam pelajaran yang mungkin cukup mengganggu aktivitas sehari-hari di luar sekolah gitu. Terus gimana cara Kak Ciko memposisikan diri sebagai ketua? Tentunya saya merangkul, membantu dan mengarahkan teman-teman untuk bekerja sama dan juga terbuka terhadap suatu gimana ya, kayak masukan begitu. Oke, setelah kendala yang dialami di masa pandemi ini ya, harapan untuk MPK SMA Negeri 1 Ungaran itu apa sih? Tentunya harapan-harapan yang saya harapkan gitu ya, itu agar MPK dapat lebih kreatif lagi, lebih berkembang lagi, terus dapat belajar banyak, pengalaman didapatkan juga banyak, dan mungkin juga dapat melakukan program kerja yang sebelumnya terhenti karena pandemi. Oke, sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu di Magata kali ini. Terus buat teman-teman juga makasih sudah menonton. Jangan lupa cek dan follow Instagram Magapas @magapas_official. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng di YouTube official Magapas. Jangan lupa tonton episode podcast Magapas lainnya juga ya teman-teman. Sekian dari aku, maaf kalau ada kesalahan. Makasih. Mengenai sistem MPK gitu ya. Iya. Nah, Mas Isma ini kan menjadi ketua MPK selama ini tuh apa sih yang kesulitan yang dihadapin selama menjadi ketua?
Kesulitan yang saya hadapi itu karena saya mencoba 3 bulan yang lalu itu